Kalau didengarkan penjelasannya lebih panjang, yang dimaksud Pak Prabowo itu adalah impor komoditi kita yang menguasai kuota impor daging, menguasai kuota impor bawang, kuota beras dan segala macam. Itu hanya 1-2 perusahaan, 1-2 orang. Itu aja gitu. Itu aja. Itu yang membuat presiden merasa sudah kita buka. Yang dibuka itu maksudnya jangan sekalian-kalian saja dong. Jadi yang meradang jelas terganggu dengan. Iya, jelas kartel itu pasti marah kalau terkait dengan itu. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, dia semi dekonstruksi, dibongkar semuanya ini sehingga orang kaget. Wajar kalau kemudian ada perlawanan. Ya. Efisiensi kan perlawanannya luar biasa. Bahkan perlawanan paling besar itu bukan dari mahasiswa atau dari apa, dari dalam, dari birokrat. Ya, dirjen beberapa yang kemudian ternyata terlibat dalam banyak kasus gitu, ditangkap. Kalau ditanya apakah uangnya ada, bagi Pak Prabowo uangnya ada. Masalahnya sekarang dan selama ini itu tidak dialokasikan pada alokasi yang benar. Sumber daya alam kita misalnya, apakah kita punya sumber daya alam? Kenapa kita tetap miskin? Karena ada tata kelola yang salah. Dan perlu diketahui bahwa Bang Daniel, saya nggak boleh panggil Pak, harus panggil Bang aja katanya. Saya dipanggil Ustadz aja nggak mau, saya bilang Bang. Oke, juga sering dimintai pendapatnya selaku orang dekatnya Pak Prabowo. Orang menyebutnya juru bicara atau apapun gitu ya. Tapi memang dalam beberapa kesempatan Bang Daniel selalu memberikan pernyataan terkait dengan situasi terkini yang berkaitan dengan aktivitas Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Bang Daniel sebetulnya juru bicara atau apa nih Bang Daniel? Saya itu jadi juru bicara formal Pak Prabowo sudah 7 tahun. Sampai kemudian Pak Prabowo terpilih jadi presiden. Kemudian pelantikan, kemudian penyusunan kabinet, akhirnya saya ditempatkan di wakil kepala Badan Haji karena badan baru saya ditempatkan di situ. Awalnya memang presiden memerintahkan saya untuk tetap memfungsikan diri sebagai juru bicara presiden. Namun kemudian ada hambatannya itu adalah posisi saya di badan penyelenggara haji itu posisi wakil menteri. Kemudian sedangkan juru bicara secara formal itu eselon 1. Akhirnya kemudian belum ditindaklanjuti lagi secara administrasi sehingga saya secara formal tidak memfungsikan diri sebagai juru bicara presiden atau juru bicara Pak Prabowo. Namun secara informal karena 7 tahun saya jadi juru bicara beliau, untuk beberapa hal Pak Presiden memang minta tetap saya menjelaskan. Misalnya terkait kemarin efisiensi, karena kan sangat ramai disinformasi terkait dengan efisiensi, kemudian harus ada yang bisa menjelaskan secara holistik terkait dengan efisiensi itu. Kemudian saya dipanggil oleh presiden dan bicara di Hambalang untuk ikut juga menjelaskan terkait dengan efisiensi. Jadi secara informal saya ikut mengamplifikasi hal-hal yang terkait dengan kebijakan presiden. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman media, saya jangan ditulis sebagai juru bicara Pak Prabowo atau juru bicara presiden, tulis saya aja sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Jadi itu lebih enak. Itu lebih enak gitu. Atau saya juga bingung nyebutnya apa ya? Atau ketua DPP Gerindra karena memang saya adalah pengurus di Partai Gerindra. Kenapa? Karena secara formal tidak ada posisi juru bicara presiden pada saat ini, pun demikian juru bicara Pak Prabowo, karena setelah saya diangkat jadi wakil kepala badan itu halangannya itu tidak mungkin saya statusnya adalah wakil menteri kemudian tiba-tiba ada di eselon 1 gitu. Betul. Oke, Pak Daniel, sekarang saya ingin menanyakan tentang kegiatan presiden ya. Kan sekarang masih di luar negeri. Nah, kemudian ada beberapa agenda. Sebelumnya memang ramai tentang
sikap Presiden Amerika, keputusan Presiden Amerika Serikat Trump, perang dagang antara Amerika dan juga China yang dikhawatirkan berdampak pada kita, sehingga beberapa kebijakan dianggap ini karena menyikapi. Misal Presiden mengatakan nggak ada kuota impor, bebas, mau impor apa. Saya tidak tahu apakah ini sifatnya permanen atau sementara menyikapi situasi yang terjadi di tingkat global. Iya, kebijakan resiprokal dari Trump, Presiden Trump itu kan kemudian membuat reaksi dunia ya, terutama kan yang paling keras dalam perang dagang ini kan tentu Amerika versus China, dan tentu kita tidak ingin terjepit di antara pertempuran China dan, dalam tanda kutip saya bilang lagi, antara China dan Amerika Serikat. Nah, oleh sebab itulah Presiden tidak memilih langkah perlawanan konfrontasi lah, sebutlah begitu, atau tidak memilih jalan untuk melakukan negosiasi terhadap Amerika Serikat, karena kita ingin punya komunikasi politik, pertahanan, dagang yang baik dengan Amerika Serikat maupun dengan China. Nah, oleh sebab itu kan saat ini Presiden sedang berusaha bisa bernegosiasi dan bicara dengan Presiden Trump di waktu-waktu ke depan. Nah, apa yang dilakukan oleh Presiden pada hari ini, selain pertama tentu negosiasi, kemudian kedua adalah kebijakan-kebijakan yang memperkuat ekonomi domestik, Mas Wiryo. Kenapa? Karena ada positifnya kebijakan resiprokal itu menyebabkan kita akan fokus memperkuat ekonomi domestik kita. Ekonomi domestik kita supaya kemudian beberapa kebijakan hilirisasi terutama itu bisa dimasifkan. Kan beberapa yang diprotes oleh pemerintah Amerika Serikat terkait dengan kebijakan kita itu ya salah satunya misalnya terkait dengan devisa, hasil devisa itu yang harus ditahan di dalam negeri selama 1 tahun, di bank dalam negeri selama setahun. Itu ada miskomunikasi terkait dengan itu. Yang dimaksud oleh Indonesia itu adalah semua devisa hasil ekspor yang berasal dari uang bank dalam negeri dan digunakan kegiatannya di Indonesia, itu yang harus ditahan di dalam negeri, di Bank Indonesia, tidak boleh langsung dibawa ke luar negeri. Kalau kemudian uangnya itu berasal dari luar negeri sepenuhnya, semuanya dari luar negeri, dari bank luar negeri, kemudian berbisnis di sini, itu bisa langsung. Jadi prinsipnya adalah Presiden ingin mendorong kegiatan ekonomi domestik itu lebih luas. Kemudian terkait dengan buka semua kebijakan impor, ini seolah-olah bertentangan dengan sikap ekonomi Pak Prabowo selama ini. Bukan begitu maksud beliau. Maksud beliau itu adalah begini. Kalau didengarkan penjelasannya lebih panjang, yang dimaksud Pak Prabowo itu adalah selama ini tadi saya sebutkan lagi di haji, di impor komoditi kita, daging misalnya, kemudian beras, bawang dan sebagainya, itu ada kartel yang menguasai kuota. Yang menguasai kuota impor daging, menguasai kuota impor bawang, kuota beras dan segala macam, itu hanya 1-2 perusahaan, 1-2 orang. Itu aja gitu. Itu aja. Itu yang membuat Presiden merasa sudah kita buka. Yang dibuka itu maksudnya jangan sekalian-kalian saja dong. Itu harus membuka. Jangan monopoli kartel ini saja. Sehingga kuotanya itu yang dapat mereka terus. Sebenarnya ini 2 hal. Pertama, peringatan bagi birokrasi kalau mendengar baik-baik perintah Presiden itu. Kemudian kedua, Presiden ingin memastikan distribusi impor daging, atau dalam tanda kutip pemain impor daging, misalnya impor bawang itu terdistribusi. Artinya bukan Mas Wiryo saja misalnya bukan Mas AB saja, tapi kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang punya kesempatan yang sama. Itu yang kemudian disebut Presiden kita buka
Dan itu bukan berarti kemudian seenaknya bisa impor, enggak. Yeah. Tetap misalnya kalau kuota impor itu ada sebutlah 1 juta ton, maka ya akan tetap seperti itu. Dan itu juga berdasarkan kajian dan harus melindungi komoditi domestik kita. Kalau kemudian tidak butuh impor ya tidak boleh impor. Yeah. Nah, kalau kemudian misalnya singkong tidak boleh impor karena supply dalam negeri kita cukup ya tidak boleh impor. Bukan berarti semuanya akhirnya orang bikin ekonomi kita jadi ekonomi dagang. Kita nggak produksi, bukan begitu. Yang dimaksud presiden itu sesungguhnya harus dipertegas itu adalah mengendalikan atau memastikan distribusi pelaku impornya itu semakin banyak jumlahnya. Jadi yang meradang jelas terganggu dengan. Iya, jelas kartel itu pasti marah kalau terkait dengan itu. Kan kalau kita bicara impor daging misalnya, pemainnya itu aja loh. Iya. Ingat Nggak dulu banyak, kasus impor daging, nggak banyak. Kita bisa sebut namanya si A, si B, cuma itu aja. Pun demikian dengan impor beras, impor bawang misalnya, bawang putih itu saja. Nah itu yang membuat Pak Prabowo menganggap nggak adil loh ini, gitu loh. Udah kita buka saja, maksudnya jangan klan-klan aja lah. Kalau anak Medan bilang ya jangan kau terus. Gitu. Iya. Jadi sambil ditata kembali gitu. Betul. Iya, sebenarnya begini, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini dia semi dekonstruksi, dibongkar semuanya ini sehingga orang kaget. Jadi wajar kalau kemudian ada perlawanan. Yeah. Efisiensi kan perlawanannya luar biasa. Bahkan perlawanan paling besar itu bukan dari mahasiswa atau dari apa, dari dalam, dari birokrat, ya, dirjen beberapa yang kemudian ternyata terlibat dalam banyak kasus, gitu, ditangkap, yang kemudian memprovokasi sampai ke mahasiswa dan sebagainya. Padahal efisiensi ini justru yang diuntungkan adalah mahasiswa, yang diuntungkan adalah masyarakat umum. Siapa yang dirugikan oleh efisiensi? Ya para kartel birokrasi. Saya bilang kartel birokrasi lagi yang kemudian terganggu alokasi anggaran yang selama ini abu-abu gitu. Betul. Nah, Bang Daniel, kalau kita cermati kan saat ini presiden tengah menjalankan beberapa program unggulan program presiden selama kampanye itu misalnya MBG, kemudian program strategis nasional lainnya gitu ya. Nah itu kan butuh anggaran yang nggak sedikit, Bang. Iya, betul. Besar banget gitu ya. Belum lagi misalnya Koperasi Merah Putih gitu yang konon anggarannya sekitar 400 triliun untuk berapa ribu desa gitu. Itu anggarannya besar. Nah pertanyaan sekarang, Bang, kita ada uang atau enggak sebetulnya gitu ya? Kita ada uangnya enggak sih? Kan kita juga warisan hutang lalu kan udah mulai jatuh tempo. Iya, itu dia tadi saya sebut pertama kan yang sekarang yang dilakukan oleh Pak Prabowo, intensifikasi pajak ya. Mau intensifikasi pajak itu bukan naikkan tarif pajaknya, tapi kemudian objek-objek yang selama ini misalnya ada banyak kebocoran itu yang kemudian diintensifikasikan. Kemudian yang kedua juga yang jadi perhatian Pak Prabowo itu adalah memangkas anggaran-anggaran yang tidak seharusnya, itu yang disebut dengan efisiensi itu dikeluarkan. Makanya kan Pak Prabowo masuk ke detail-detail. Makanya perjalanan dinas saja Mas Wiryo itu bisa menghemat sampai dengan 200 triliun lah dan sebagainya. Nah itu disapu semuanya oleh presiden melalui Kementerian Keuangan dan ini direalokasi. Kan maksudnya dialokasi yang tadinya tidak di perjalanan dinas, itu yang kemudian kita alokasikan misalnya kepada Koperasi Merah Putih, alokasikan ke MBG dan sebagainya. Danantara misalnya, Danantara itu kan sebagian besar modalnya itu berasal dari dividennya BUMN. Yang kemudian selama ini langsung masuk ke APBN, kemudian sebagian masuk kembali untuk ekspansi dari bisnis BUMN itu sendiri. Nah, ini sebagian masuk ke Danantara dan dikelola di Danantara itu sendiri. Dan Danantara itu nanti akan bisa menjadi stimulus ekonomi. Kenapa? Karena kita bisa mengurangi ketergantungan kita dengan investor asing.
Dan Antara bisa menjadi institusi negara yang memberikan pembiayaan pada proyek-proyek strategis negara yang punya multiplier efek ekonomi yang besar, dan dia bisa menjadi variabel push factor untuk akselerasi belanja investasi pun dengan belanja pemerintah dan seterusnya. Nah, jadi kalau ditanya apakah uangnya ada, bagi Pak Prabowo uangnya ada. Masalahnya sekarang dan selama ini itu tidak dialokasikan pada alokasi yang benar, sehingga nggak ada. Jadi karena sejatinya masalah kita itu bukan ketertiadaan uang, tapi uang yang ada itu dialokasikan pada alokasi yang salah. Sumber daya alam kita misalnya, apakah kita punya sumber daya alam? Kenapa kita tetap miskin? Karena ada tata kelola yang salah. Ya, sumber daya alam itu tuh kaya sekali, tapi kemudian sebagian besar dari hasil sumber daya alam kita itu bocor kan, ke istilah Pak Prabowo dulu diledek-ledekin itu bocor banyak dibawa ke luar negeri. Nah, itu yang hari ini ingin diperbaiki oleh Pak Prabowo, Mas Wiryo. Anda bayangkan kalau orang ini ingin memperbaiki banyak hal seperti itu, orang-orang yang menikmati selama ini suasana seperti itu ya pasti melakukan perlawanan. Betul, terganggu mereka. Terganggu pasti, dan Pak Prabowo sadar betul itu sejak awal beliau memerintah. Iya, Bang Daniel, benar tidak sih sekarang banyak pengusaha-pengusaha kita yang memindahkan ya banyak hartanya ke luar negeri. Situasi sekarang ini karena resiprokal tadi, kemudian ketidakpastian ekonomi global, sehingga mereka merasa nyaman kalau memindahkan sementara investasi dia dan lain sebagainya di luar. Saya terus terang kalau untuk menjawab ini saya tidak memiliki data, dan saya pikir saya tidak kompeten juga untuk menjawab itu, Mas Wiryo. Oke. Nah, berkaitan dengan situasi sekarang ya, politik sekarang lagi yang terakhir, karena masih hangat jadi pembicaraan. Pak Prabowo ke luar negeri kunjungan, tetapi menteri-menterinya kok ke Solo gitu ya. Akhirnya penafsirannya beda-beda. Ada yang bilang bos naik dan lain sebagainya. Itu gimana Bang Daniel? Saya nggak tahu ya, tapi yang jelas mungkin silaturahim dan wajar kan, juga Pak Prabowo juga akan menghormati mantan-mantan presiden sebelumnya, dan beliau bersilaturahim kan, bersilaturahim dengan Ibu Megawati, kemudian bersilaturahim dengan tokoh-tokoh yang lain. Pak Prabowo kan juga sering sebut Pak Jokowi mantan bos saya gitu, dan kan sudah diingatkan juga banyak tokoh termasuk Pak SBY, tidak ada matahari kembar, dan itu selalu disampaikan oleh Pak Prabowo juga. Jadi Mas Wiryo, untuk beberapa hal kan Pak Prabowo memang melanjutkan kebijakan Pak Jokowi kan. Untuk hal lain Pak Prabowo banyak juga mengkoreksi kebijakan Pak Jokowi. Itu kan faktanya. Jadi yang jelas Pak Prabowo keinginannya dan visinya itu melanjutkan yang baik dari presiden sebelumnya, baik itu Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Megawati, mengkoreksi yang buruk-buruk. Jadi kalau secara politik misalnya masih banyak yang menyebutkan bahwasannya Pak Jokowi bos mereka, ya mungkin betul, karena memang kan sebagian besar juga menteri-menteri Pak Prabowo pada hari ini tuh adalah mantan menterinya Pak Jokowi. Mungkin beliau punya prinsip sekali bos ya tetap bos gitu. Tapi kan bos utama yang sekarang itu adalah Pak Prabowo. Tapi yang paling tahu ya tentu mereka sendiri. Kalau saya kan bos saya cuma Pak Prabowo, nggak ada yang lain. Oke, Bang Daniel, terima kasih. Situasi politik Pak Prabowo sekarang di luar negeri, di dalam negeri tetap stabil kondisi gitu ya. Bang Daniel, itu yang terpenting. Dan Bang Daniel, terima kasih, lain waktu kita berbincang kembali. Terima kasih Mas Wiryo, sehat juga buat Mas Wiryo dan El Sinta.